Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur pengujian substantif dalam audit laporan keuangan. Ada tiga kategori pengujian dalam audit laporan keuangan. Yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan pelaporan keuangan. Yang kedua, pengujian ketaatan. Bertujuan untuk menilai apakah entitas auditan mematuhi ketentuan-ketentuan penting yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan, peraturan, kontrak, dan perjanjian hibah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat berpengaruh material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, pengujian substantif bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga kategori pengujian tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah atau dilakukan bersama-sama secara simultan dalam bentuk multipurpose test. Auditor dapat memilih cara pengujian yang lebih efisien dan lebih praktis, tetapi tetap efektif. Jika dilakukan secara terpisah, maka pengujian substantif dilakukan setelah selesai pengujian pengendalian. Sesuai dengan topik bahasan, maka untuk selanjutnya hanya akan dibahas mengenai prosedur pengujian substantif. Prosedur pengujian substantif adalah prosedur audit yang dirancang oleh auditor untuk menguji salah saji material pada tingkat asersi tertentu. Luas prosedur pengujian substantif bergantung pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan. Jika risiko inheren dan risiko pengendalian tinggi, maka dibutuhkan risiko deteksi yang rendah. Sebaliknya, jika risiko inheren dan risiko pengendalian rendah, maka dapat ditetapkan risiko deteksi yang relatif lebih tinggi. Cara menurunkan risiko deteksi ke level yang rendah adalah dengan memperluas prosedur pengujian substantif. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sampel. Jelas bahwa efektivitas pengendalian internal mempengaruhi luasnya pengujian substantif. Semakin lemah pengendalian, maka pengujian substantif harus semakin luas. Ada tiga jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur analitis substantif atau Substantive Analytical Procedure. Yang kedua, pengujian rinci atas transaksi atau Test of Detail of Transaction. Yang ketiga, pengujian rinci atas saldo akun atau Test of Detail of Balance. Prosedur analitis substantif meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor, atau perbandingan rasio-rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Intinya adalah membandingkan suatu data dengan data lainnya yang relevan untuk dilihat kesesuaiannya. Harapan yang digunakan oleh auditor sebagai pembanding dalam melakukan analisis dikembangkan dengan mengidentifikasi hubungan yang logis berdasarkan pemahaman auditor mengenai klien dan industrinya. Sumber informasi dalam mengembangkan harapan yang digunakan sebagai data pembanding diantaranya: yang pertama, informasi keuangan periode sebelumnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara data keuangan periode ini dan data periode sebelumnya. Yang kedua, anggaran atau estimasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara data realisasi dan data anggaran atau estimasi. Yang ketiga, hubungan antar unsur informasi keuangan dalam satu periode. Misalnya, membandingkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang keempat, informasi industri bidang usaha auditan. Analisis dilakukan diantaranya dengan membandingkan antara laba bruto auditan dan rata-rata laba bruto industri. Yang kelima, hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Misalnya, membandingkan antara kenaikan penjualan dalam nilai rupiah dan kenaikan penjualan dalam kuantitas. Secara umum, prosedur analitik lebih efektif dan efisien daripada pengujian rinci
untuk mencapai tujuan pengujian substantif, khususnya yang terkait dengan asersi kelengkapan dan akurasi. Namun berdasarkan pengalaman bahwa prosedur analitik seringkali masih perlu dikombinasikan dengan prosedur audit lainnya, khususnya prosedur pengujian rinci, untuk sampai pada level keyakinan yang memadai. Prosedur analitis substantif dan pengujian rinci tidak saling eksklusif, tetapi sebaliknya saling melengkapi antara keduanya untuk memastikan pendekatan audit yang menyeluruh dan komprehensif. Hasil prosedur analitis seringkali hanya memberikan indikasi adanya penyimpangan, dan untuk memastikannya masih perlu dicek ke bukti-bukti yang terkait. Dan berdasarkan pengalaman bahwa indikasi penyimpangan yang ditemukan dari hasil prosedur analitis terbukti lebih dari 70%, dengan catatan bahwa analisis dilakukan dengan menggunakan data dasar yang benar. Pengujian rinci atas transaksi berfokus pada transaksi individual yang membentuk saldo akun. Auditor biasanya memilih sampel dalam melakukan pengujian rinci atas transaksi. Fokus pengujian rinci atas transaksi adalah untuk meyakini kebenaran asersi manajemen sebagai berikut. Keterjadian atau occurrence, yaitu asersi yang menyatakan atau dianggap menyatakan bahwa transaksi benar-benar terjadi, tidak fiktif, dan diproses dengan prosedur yang sah. Klasifikasi atau classification, yaitu pernyataan bahwa pembukuan transaksi diklasifikasikan dengan benar. Kelengkapan atau completeness, yaitu pernyataan bahwa semua transaksi yang sah telah dicatat atau dibukukan. Akurasi atau accuracy, yaitu pernyataan bahwa pengukuran dan perhitungan aritmatika dilakukan dengan benar. Dan pisah batas periode, yaitu pernyataan bahwa pembukuan dilakukan pada periode yang benar sesuai dengan saat terjadinya transaksi yang sah. Prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor dalam melakukan pengujian rinci atas transaksi diantaranya adalah wawancara dengan pihak internal terkait yang memahami substansi pokok bahasan, menelusuri dari pembukuan ke bukti transaksi atau vouching. Ini dilakukan untuk meyakini bahwa transaksi benar-benar terjadi dan transaksi dilakukan dengan cara yang sah, dan sekaligus menguji kebenaran klasifikasi. Dalam menelusuri bukti transaksi atau vouching harus mencakup jurnal transaksi dan atau jurnal penyesuaian yang bernilai material yang dibukukan pada sekitar tanggal penyusunan laporan keuangan. Mengecek kode akun untuk meyakini kebenaran klasifikasi pembukuan atau classification. Menelusuri dari bukti transaksi ke pembukuan atau tracing. Ini dilakukan untuk meyakini bahwa seluruh transaksi yang sah telah dibukukan secara lengkap dan juga sekaligus meyakini kebenaran klasifikasi. Melakukan penghitungan ulang atau recalculation. Ini dilakukan untuk meyakini akurasi perhitungan pada detail transaksi dan pada pengikhtisaran transaksi. Melakukan proses ulang atas pencatatan, pembukuan, dan pengikhtisaran transaksi atau reperforming. Ini dilakukan untuk meyakini kebenaran proses pengolahan data yang mempengaruhi akurasi dan kelengkapan pembukuan dan pelaporan. Pengujian saldo akun berfokus pada saldo akhir yang ada pada buku besar, baik saldo buku besar neraca maupun saldo buku besar laba rugi. Pengujian rinci atas saldo akun dilakukan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan selesai disusun. Fokus pengujian rinci atas saldo akun adalah untuk meyakini kebenaran asersi manajemen sebagai berikut. Keberadaan atau existence, yaitu aset dan utang benar-benar ada, tidak fiktif. Hak dan kewajiban, yaitu aset dan utang benar-benar merupakan hak dan kewajiban yang sah. Kelengkapan, yaitu seluruh aset dan utang atau kewajiban yang sah telah dibukukan dan dilaporkan. Klasifikasi, yaitu aset dan kewajiban diklasifikasikan dengan benar. Akurasi, yaitu penghitungan aritmatika dilakukan dengan benar. Penilaian dan alokasi, yaitu penilaian dan alokasi telah dilakukan dengan benar.
Prosedur audit untuk melakukan pengujian rinci atas saldo akun diantaranya adalah inspeksi fisik atas aset berwujud seperti kas, surat berharga, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Konfirmasi piutang kepada debitur dan atau konfirmasi utang kepada kreditur. Mengecek bukti-bukti kepemilikan aset dan atau bukti-bukti yang mendasari timbulnya kewajiban. Rekonsiliasi antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dan saldo buku besar dan atau rekonsiliasi antara saldo buku besar dan sub buku besar. Pengecekan kode akun untuk meyakini kebenaran klasifikasi dalam pengikhtisaran. Melakukan penghitungan ulang. Ini dilakukan untuk meyakini akurasi perhitungan pada pengikhtisaran transaksi, penilaian, dan alokasi. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.